Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri dan Bu Nawi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Zubaidah dari SMN Lembur, calon guru penggerak angkatan 10, dan juga ditemani dengan teman saya Bu Fitri Wahyu Wijayanti yang kemarin sudah saya observasi ya, dengan Bu Lilik juga jurusannya sebagai pengajar praktek angkatan 10. Baik Bu Fitri, nanti selama kurang lebih 5-10 menit saya akan mengadakan pasca observasi. Ini saya di sini akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan observasi yang kita laksanakan kemarin. Iya. Oke Bu Fitri, saya mulai pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama, Bu Fitri, bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melaksanakan observasi yang kita laksanakan kemarin? Ya, tentunya perasaan pada waktu diobservasi kurang lebihnya ya ada perasaan tegang, ada perasaan sedikit bagaimana gitu, karena memang tidak terbiasa ada guru lain dalam satu kelas ya, tapi semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi tegangnya bukan karena saya Bu ya? Ya, lumayan. Oke. Pertanyaan kedua Bu Fitri, ya, untuk area pengembangan yang Bu Fitri kemarin laksanakan kan itu ada mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Ya, itu apakah untuk Bu Fitri sudah terlaksana, sudah disampaikan atau belum? Untuk area pengembangan yang kemarin saya terapkan adalah menganalisis teks deskripsi dan teks eksposisi pada teks laporan hasil observasi dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hanya saja tentu selama proses pembelajaran tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan bagian awal, yaitu pada modul ajar yang sudah direncanakan. Di antaranya adalah proses diferensiasi ya untuk siswa, kemudian saya juga belum bisa mengetahui sosial emosional dari siswa tersebut, dan ada beberapa juga siswa yang pada waktu proses diskusi, karena kemarin yang saya ambil strateginya adalah problem based learning, anak-anak di antara yang ikut kerja kelompok tersebut masih kurang pada penilaian sikapnya. Mereka belum bisa bersama dengan anggota kelompoknya untuk menyampaikan ide gagasan mereka untuk menyelesaikan tugas paling akhir itu ya di LKPD-nya. Ya, kalau boleh saya simpulkan Bu, berarti tadi sudah ada sesuai dengan tujuan belajar mengembangkan kemampuan anak dalam mendeskripsikan teks eksposisi. Ya. Tapi masih ada beberapa kendala pastinya. Ya. Bu Fitri, ya. Mungkin di observasi kemarin pasti ada kendala yang terjadi. Ya. Saya ceritakan lebih lanjut kendala yang Bu Fitri alami itu apa saja? Ya. Kendala yang ada di dalam proses pembelajaran pada waktu itu adalah ketika proses kerja kelompok ya, diskusi gitu. Pada waktu itu saya melihat ke masing-masing kelompok itu ada beberapa anak yang dalam satu kelompok itu kurang aktif. Aktifnya mereka kurang memberikan respon, tidak memberikan pendapat, dan hanya cenderung diam. Dan sepertinya di bagian awal mungkin bisa saya sampaikan dulu untuk yang kemarin panjenengan beri masukan itu, yaitu diferensiasi mana bagian anak yang senang dengan auditori misalnya, atau senang dengan audio visual misalnya. Nah, ini tidak saya lakukan hal itu, jadi saya samakan semuanya, dan akhirnya hal seperti ini terjadi. Itu ada beberapa anak yang kurang tanggap, kurang semangat. Dan benar juga masukan dari panjenengan, ketika terjadi tersebut seharusnya guru juga harus memberikan respon langsung ya, misalnya memberikan ice breaking untuk memberikan semangat kepada anak dan membangkitkan motivasi mereka agar bisa masuk ke dalam pembelajaran yang siap.
dan ini sebenarnya belum saya lakukan untuk itu ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi ada anak yang kurang semangat dalam mengikuti, mungkin tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan belajar si anak. Iya. Oke, kalau begitu, kalau dari Kedal Satu, Bu Fitri merencanakan hal apa ke depannya supaya anak-anak semuanya justru semangat aktif dalam diskusi kelompok maupun pendidikan? Iya. Ini untuk rencana ke depan saya akan mengambil langkah, yaitu yang bagian awal seperti yang masukan dari panjenengan untuk melakukan diferensiasi terlebih dahulu. Jadi kita tahu kemampuan anak, tahu minat anak, ininya bagaimana, dan saya bisa memfasilitasi mereka. Bagian dari belajar mereka supaya tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Dan penerapan mengenai itu, mengenai diferensiasi, tentunya dikaitkan dengan prosesnya, proses juga hasil, dan yang terakhir itu produk ya, kitanya dengan itu. Kemudian begitu tadi kan sudah merencanakan akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kemudian apa tadi ada pembelajaran sosial emosional, yang memasukkan STRIKI maupun apa dalam pembelajaran dunia. Itu rencananya dilaksanakan kapan itu? Secepatnya. Mungkin untuk pembelajaran pada waktu pertemuan berikutnya bisa saya terapkan tadi. Dan saya juga nanti minta tolong juga untuk pengetahuan terutama yang sosial emosional ya. Minta pemahaman yang lebih lanjut tentang itu, karena memang ternyata dalam praktek pembelajaran itu hal itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, kalau kita langsung inginnya kita tentunya tujuan pembelajaran berhasil, tapi melihat peserta didik kita yang tidak sesuai dengan tujuan, dengan apa yang kita inginkan, ternyata memang kita harus mengenal lebih dalam ke peserta didik kita, kemauan mereka, mengenai minat mereka, dan juga tadi emosional mereka. Sekali begitu, karena kalau kita sudah tahu kebutuhan anak, kita tahu kebutuhan minat mereka, kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Karena semua anak berbeda, tidak. Mungkin itu cukup saja Bu Fitri. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Kita mau tahu lebih lanjut bagaimana perkembangan Bu Fitri menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas berikutnya. Atau Bu Lili cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zubaida, CGP Angkatan 10 dan PP saya ya. Kemudian Bu Fitri, terima kasih untuk atensinya yang luar biasa. Selamat untuk Bu Zubaida bisa berhasil menjadi seorang coach supervisor yang hebat, bisa menggali ide untuk coachingnya yaitu Bu Fitri, sehingga beliau bisa bercerita pengalamannya, kemudian bisa mengirim identifikasi masalah yang dihadapi, dan beliau nyaman sekali berceritanya gitu ya, tanpa kendala, kemudian menemukan solusi hingga akhirnya muncullah tugas baru untuk Bu Zubaida yang belum dilaksanakan, nanti mungkin bisa diseminasi dalam pombel belajar SMP Negeri 3 Guntur untuk tadi yang diminta oleh kuncinya Ibu, yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Luar biasa, satu kata untuk hari ini, keren. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.